Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra dari kelas 3B PGSD Benjas dengan NIM 2009295. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan kembali hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu perubahan yang bersifat kuantitatif atau suatu yang bisa dihitung, seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar panggul, dan bertambahnya berat badan. Yang kedua ada pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif atau tidak bisa dihitung, seperti masa pubertas pada manusia, perubahan pola pikir, serta perubahan sikap dan perilaku. Selanjutnya ada domain perilaku gerak. Yang pertama ada perkembangan gerak. Gerak merupakan suatu yang sangat esensial atau mendasar bagi manusia. Perkembangan gerak berjalan seiring dengan pertumbuhan gerak. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu suatu proses yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lainnya. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pengetahuan dan segala proses di mana manusia mendapatkan dan menggunakan pengetahuan tersebut. Menurut Jean Piaget, yang menghubungkan tahap kematangan dengan tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada sensori motor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini bersifat egosentris, artinya ia belum bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Dia hanya mau memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus yang kedua ada praoperasional yang terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini ada 2 tahap fungsi, yaitu simbolis dan intuitif. Yang ketiga ada tahap operasional yang terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini anak sudah mulai menguasai kemampuan mengingat dan berpikir logis. Yang keempat ada tahap orasional formal yang terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Yang ketiga ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif adalah suatu proses perkembangan individu atau perubahan-perubahan internal untuk menjadi individu yang baik. Afektif itu berkaitan dengan perilaku seperti perasaan, terus minat, sikap, emosi, dan nilai. Selanjutnya ada perkembangan sejarah, perkembangan gerak, dan teori-teori perkembangan. Yang pertama ada teori nativisme atau teori yang berorientasi pada biologi. Artinya manusia
sejak lahir sudah membawa kekuatan atau yang sering disebut potensi dasar. Yang kedua ada teori empirisme atau teori lingkungan. Artinya manusia dipengaruhi dari faktor luar dan pengalaman yang dialaminya. Yang ketiga ada teori konvergens. Teori ini gabungan antara teori nativisme dan teori empirisme. Teori ini memiliki pandangan bahwa bakat dan faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Yang keempat ada faktor psikodinamika. Teori ini menegaskan bahwa perkembangan anak sudah mulai mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu ada teori interaksionisme. Teori ini memiliki tingkat perkembangan kognitif, yaitu yang pertama ada masa bayi, yang kedua ada masa anak-anak awal, yang ketiga ada tingkat operasional konkret, dan yang terakhir ada tingkat operasional formal. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.